Tidak semua rumah tua menyimpan kenangan indah. Beberapa justru menyimpan kisah kelam yang tak pernah usai. Rumah tua peninggalan zaman kolonial ini telah berdiri lebih dari 1 abad. Namun, bukan usianya yang membuat orang enggan mendekat. Bukan pula arsitekturnya yang anggun dan berkelas, melainkan sosok yang tak kasat mata. Seorang noni Belanda yang konon arwahnya tak pernah meninggalkan tempat ini. Ia tidak tinggal ia menghantui. Pada akhir abad ke-19, rumah megah ini dibangun oleh seorang bangsawan Belanda bernama Hendrik van Molen. Ia menetap bersama istri dan satu-satunya putri mereka yang cantik jelita, Cornelia. Penduduk lokal memanggilnya Noni Lia. Cornelia tumbuh sebagai gadis yang penuh semangat, lembut, dan sangat menyukai kebun bunga di belakang rumah. Namun, kehidupan tidak selalu semanis aroma melati yang ia tanam. Dalam usia muda, Cornelia harus menghadapi kenyataan pahit. Tunangannya tewas saat perjalanan pulang ke Belanda dan ia tak pernah kembali. Kehilangan itu mengubah Cornelia. Ia menjadi pendiam, kerap berbicara sendiri, dan perlahan menjauh dari kehidupan sosial. Hingga suatu pagi, pelayan menemukan tubuhnya di gazebo belakang rumah. Matanya terbuka lebar dan ekspresinya seperti menyimpan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada luka. Tidak ada jejak. Namun, jelas Cornelia telah pergi. Tanpa pesan. Tanpa pamit. Rumah itu kosong selama puluhan tahun. Namun cerita tentang Cornelia tak pernah mati. Warga sekitar sering mengaku melihat penampakan gadis bergaun putih berjalan di taman belakang, persis tempat Cornelia ditemukan tak bernyawa. Suara tangisan lirih kerap terdengar dari kamar lantai 2 kamar Cornelia semasa hidupnya. Kadang, suara langkah kaki perlahan menuruni tangga di tengah malam, meskipun rumah dalam keadaan terkunci rapat. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Dharma pekerja swasta yang baru pindah dari Jakarta memutuskan membeli rumah itu untuk dijadikan villa. Ia mengaku tidak percaya hal-hal berbau mistis. Cerita rakyat, katanya, tak lebih dari mitos. Hari pertama berjalan lancar. Ia mulai membersihkan halaman, mengatur ulang perabot, bahkan sempat tidur nyenyak malam itu. Namun hari kedua, semuanya berubah. Pukul 2 dini hari, Dharma terbangun oleh suara pintu kamar yang berderit pelan. Ia mengira angin masuk dari jendela, tapi semua tertutup rapat. Lalu terdengar suara perempuan bernyanyi lirih lagu berbahasa Belanda yang tak ia mengerti, tapi membuat bulu kuduknya meremang. Keesokan harinya, ia menemukan vas bunga di ruang tamu pecah berkeping-keping. Aneh, sebab tidak ada gempa, tidak pula hewan peliharaan di rumah itu. Dan di lantai dekat serpihan kaca, ada jejak kaki kecil basah menuju tangga. Gangguan semakin intens. Setiap malam, jam dinding di ruang makan berhenti pada pukul 02.17. Tak peduli berapa kali diperbaiki, jarumnya kembali ke waktu yang sama. Dan pada jam yang sama, Dharma selalu merasa ada seseorang duduk di ujung ranjangnya. Tak bergerak, tak bersuara, tapi terasa. Ada. Puncaknya terjadi malam keempat. Dharma tertidur di ruang tamu karena takut kembali ke kamar. Tepat pukul 02.17, ia terbangun oleh suara piano tua yang ia sendiri belum pernah sentuh. Lagu yang sama. Lagu lirih Belanda itu. Perlahan, ia berjalan mendekat. Dan di sana duduk membelakangi seorang perempuan berambut pirang mengenakan gaun renda putih. Bahunya naik turun seolah sedang menangis. Cornelia.
bisik Dharma, meski ia tak tahu mengapa nama itu terlintas begitu saja di benaknya. Perempuan itu berhenti memainkan piano. Ia menoleh setengah. Dan wajahnya kosong. Matanya gelap tanpa bola mata. Dharma menjerit dan pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, Dharma segera menjual rumah tersebut. Ia tidak ingin menginjakkan kaki ke sana lagi. Dia tidak ingin diganggu, katanya pelan. Bukan rumah itu yang kutempati, tapi akulah yang telah masuk ke dunia miliknya. Sejak itu, rumah tersebut kembali kosong. Tak ada yang berani mendekat. Setiap orang yang mencoba membeli selalu mengurungkan niat mereka usai mendengar kisah Dharma dan kisah Cornelia. Kisah tentang noni Belanda bernama Cornelia bukan sekadar legenda urban. Ia adalah pengingat bahwa kesedihan yang mendalam bisa mengikat jiwa seseorang bahkan setelah kematian. Dan jika kesedihan itu tak pernah terobati, arwahnya bisa terus berdiam di antara kita. Mungkin tidak semua orang akan mempercayainya, tapi bagi mereka yang pernah merasakan dinginnya pandangan dari balik gorden atau mendengar alunan lagu lirih di tengah malam, mereka tahu Cornelia belum pergi. Ia masih ada, dan ia sedang menunggu. Terima kasih banyak sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.